Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Langit tertutup bintik-bintik cahaya, dan cahaya-cahaya ini tersebar ke bawah seperti kelopak-kelopak yang cemerlang. Lorong itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan suci, dan Shi Hao berjalan keluar dengan langkah besar. Sosok perwujudan domain menjadi kaku. Baru saja, pantatnya telah diraba-raba, ini tak terbayangkan. Identitas seperti apa yang dimiliki sosok itu? Sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi dia seperti ini. Sebuah getaran mengalir di punggungnya. Lorong itu terlalu jauh. Jika dia lebih dekat sekarang, siapa yang tahu hasil tak terpikirkan seperti apa yang bisa terjadi? Perwujudan domain bergetar. Bahkan sekarang, dia merasakan ketakutan yang menahan. Dia adalah kehendak Void God Realm dan sangat kuat, namun ada seseorang yang bisa memanfaatkannya. Dia dengan sungguh-sungguh memikirkan semuanya. Mungkinkah salah satu dewa yang mengambil bagian dalam penciptaan dunia roh ini masih hidup? Tapi itu tetap tidak benar. Jika itu adalah dewa, mengapa ia merendahkan dirinya untuk melakukan hal seperti itu? Di dekatnya, ada banyak makhluk yang tercengang. Orang ini terlalu konyol. Dia tidak berjalan di jalur normal tetapi tiba-tiba menciptakan lorong semacam ini. Kabut tebal berputar-putar saat Shi Hao berjalan keluar dari lorong. Matanya cerah saat dia melihat sekeliling. Dengan cara yang sangat narsis, dia berteriak, ketika langit mengaum, Shi Hao yang agung akan membuat pintu masuknya yang mempesona. Semua orang menjadi terdiam. Orang ini benar-benar tahu cara mengaduk-aduk situasi. Ah Pei! Kulit bajingan kecil ini sangat tebal. Makhluk-makhluk dari danau roh iblis tidak puas. Mereka semua sangat marah. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Bagaimana dia bisa membuat lorong di Void God Realm? Tampaknya agak luar biasa. Ada beberapa yang bingung. Tempat ini bergejolak dengan keributan. Pintu masuk Shi Hao sangat tidak biasa, membuat orang-orang di sana kaget dan marah. Cahaya warna-warni surut dan lorong menghilang. Wajah perwujudan domain agak tidak menyenangkan untuk dilihat, dan hanya setelah waktu yang lama berlalu dia bertanya, "Mengapa kamu tidak datang ke sini melalui jalan yang benar?" Jalan yang benar. Tubuh saya benar, jalannya benar, jadi saya selalu berjalan di jalan yang benar. Adapun mengapa saya tiba melalui udara, itu karena saya tidak punya pilihan. Tempat ini ditenggelamkan oleh orang-orang, jadi saya tidak bisa masuk dan hanya bisa melakukan ini, jawab Shi Hao. Tidak ada sedikit pun senyuman di wajah perwujudan domain. Apa yang sebenarnya ingin dia tanyakan adalah siapa yang mengirim pemuda ini, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya di depan semua orang di sini. Di kejauhan, Kaisar Api, Kaisar Batu dan para ahli lainnya gemetar. Mereka menatap lokasi di mana lorong itu menghilang untuk waktu yang lama dan tidak bisa menenangkan diri. Adik laki-laki, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Mengapa kita tidak memulai pertempuran ini sekarang? Shi membuka mulutnya. Ujung-ujung pakaiannya berkibar di belakang sosoknya yang berdiri, dan rambutnya beterbangan. Matanya mengungkapkan kilatan jahat. Semua orang tegang. Mereka semua tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya telah tiba. Semua hari penantian itu adalah untuk saat ini. Mereka akhirnya akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Iblis kecil, kamu telah memprovokasi danau roh iblisku lagi dan lagi. Hari ini, semuanya akan berakhir. Aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa memainkan trik kecilmu. Di kejauhan, seekor laba-laba besar berteriak dengan penuh kebencian. Shi Hao pertama-tama membunuh laba-laba iblis bermata hitam di ibu kota negara batu,
dan kemudian dia menghancurkan gerbang mereka dan beberapa istana di alam dewa kekosongan. Mereka benar-benar marah. Shi Hao dengan acuh tak acuh melirik, tampak seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun. Tatapan ini penuh dengan penghinaan, dan makna yang tersirat adalah bahwa dia tidak menerima pernyataan itu dan menyambut pertempuran. Ini hanyalah penghinaan yang tidak terselubung. Penampilan seperti ini memalukan dan tidak memberikan wajah. Dia benar-benar mengabaikan semua laba-laba iblis, membuat wajah mereka pucat pasi dan menjadi sangat tidak menyenangkan. Pergi! Perwujudan domain berteriak keras. Dia membawa Shi Hao dan Shi Yi ke surga, di mana mereka kemudian melangkah ke lorong emas. Di sisi mereka, bunga teratai berbau harum melayang di sekitar mata air suci. Jalan emas besar ini mengarah langsung ke langit. Itu misterius dan sakral, meninggalkan perasaan rindu di hati semua orang. Jelas bahwa itu terhubung ke medan perang langit. Ci. Suara yang menghancurkan langit terdengar. Banyak orang melayang di atas artefak berharga mereka menuju surga, dan banyak dari mereka adalah pembudidaya dari sekte besar. Lorong emas ini sepertinya bisa membawa mereka ke dunia dewa. Shi Hao agak penasaran, melihat ke kiri dan ke kanan dari sisi perwujudan domain. Terkadang, dia bahkan pergi ke tepi jalan untuk memetik beberapa bunga teratai. Ini memenuhi kepala perwujudan domain dengan lipatan. Apakah orang ini benar-benar datang ke sini untuk bertarung dengan semua yang ada di telepon? Kenapa dia tidak terlihat gugup sedikit pun? Bukankah dia terlalu santai? Adik laki-laki, sepertinya kamu belum dewasa. Masih anak-anak, Shi Yi tertawa kecil. Perwujudan domain tetap diam. Salah satu dari keduanya benar-benar iblis kecil, sementara yang lain dewasa sampai tingkat yang konyol. Mereka berdua sangat tidak normal. Untuk apa kamu sangat khawatir? Lihat, ada burung di sana. Apakah kamu akan mengomelinya juga? Shi Hao menunjuk ke kejauhan pada dua pria tua berantakan yang bersembunyi diam-diam di antara kerumunan. Ini tepatnya penatua koin dan kakek burung, dan ada seekor burung kecil di salah satu bahu mereka. Tampaknya agak tidak puas dan berteriak dengan marah, pikirkan urusanmu sendiri. Kerumunan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini adalah burung yang benar-benar tidak sopan. Kakek burung buru-buru membungkamnya dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal-hal bodoh. Kelompok Shi Hao tampaknya telah memasuki 9 surga di jalan emas besar ini. Mereka memasuki wilayah misterius di mana kabut berkabut berkibar dan angin kencang bertiup dengan ganas. Mereka yang mengikuti tidak dapat memasuki lorong emas, karena ini tidak disiapkan untuk mereka. Mereka hanya bisa terbang dengan artefak berharga mereka sendiri. Namun, semakin tinggi mereka pergi, semakin sulit menjadi karena perlawanan yang kuat. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menonton pertempuran. Perwujudan domain hanya mengatakan ini dengan lembut. Segera setelah itu, setidaknya setengah orang menyerah. Mereka tidak bisa terbang lagi. Ada tekanan di sini yang membuat mereka merasa seperti tercekik. Ini adalah tempat yang misterius dan kuno. Lorong emas besar membawa Shi Hao dan Shi Yi ke pinggiran surga. Mereka tiba di domain kuno. Selain kabut, bangunan yang hancur muncul di depan mata mereka. Konstruksi megah dan megah melayang di udara, dan meskipun telah runtuh, itu masih memberikan perasaan serius. Kami sudah sampai. Tempat itu adalah salah satu medan perang langit. Kerumunan terkejut. Medan perang yang melayang di langit sangat besar. Sudah cukup bagi keduanya untuk bertarung sampai akhir. Dari apa yang bisa mereka lihat, itu adalah warna emas samar, seolah-olah itu dilemparkan dari emas ilahi. Ada banyak aturan dan perintah yang diukir di tempatnya. Panggung batu emas tampak bermartabat dan megah. Medan perang langit yang tetap berdebu selama bertahun-tahun akhirnya akan dibuka lagi.
Ini benar-benar mengasyikkan. Saya berharap hari ketika talenta surgawi bertabrakan akan datang lebih cepat. Di kejauhan, api ilahi berdenyut dalam kabut. Seorang pemuda yang sangat arogan mengamati panggung tingkat dewa. Matanya terbakar dengan api merah, seolah-olah mereka bisa membakar bintang-bintang di langit. Di belakangnya berdiri sosok mengesankan dari beberapa makhluk berdarah murni yang kuat. Yang ini tidak cukup besar. Itu tidak sebesar yang tercatat dalam catatan. Di tempat lain, penyihir itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang indah dan menggoda bermekaran dengan cahaya yang menakjubkan. Nes baginya adalah pria paruh baya. Dia tampak seperti keberadaan yang terlepas dari dunia ini, hampir seperti makhluk abadi. Dia berkata, cakupan area panggung terkait dengan alam kultivasi para pembudidaya. Dengan sekejap, Shi dan Shi Hao tampaknya secara bersamaan melangkah ke medan perang. Keduanya dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh saat mereka saling berhadapan. Medan perang berdebu ini diliputi dengan niat membunuh setelah apa yang tampak seperti hanya sesaat. Medan perang emas yang samar dan batu pusat yang sangat besar sangat luas dan ganas. Mereka berkedip-kedip dengan simbol berat dan kuno untuk mencegah gelombang kejut bocor di luar panggung. Menurutmu siapa yang akan menang? Apa hasil akhirnya? Ini adalah pertanyaan banyak orang bertanya-tanya tentang. Mereka telah mendiskusikan ini terus-menerus selama beberapa hari terakhir, dan mereka akan segera mendapatkan hasilnya. Saya pikir individu dengan murid ganda memiliki 8 kali peluang untuk menang. Bagaimanapun, dia benar-benar kuat dan seimbang dalam semua aspek. Di sisi lain, meskipun Shi Hao agak menakjubkan, dia kehilangan tulang tertingginya dan tidak memiliki pengetahuan penting. Ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh sebagian besar orang banyak. Mereka semua merasa bahwa Shi Hao secara inheren lebih lemah dan dalam posisi yang lebih rendah. Belum tentu. Setelah kehilangan tulang tertingginya saat itu, tubuh Shi Hao dalam kondisi sekarat. Dia seharusnya mati, namun dia selamat dan masih menjadi pemuda tertinggi. Karena dia berhasil menciptakan keajaiban, saya percaya dia akan menunjukkan kepada kita pemandangan menakjubkan lainnya. Peluangnya untuk menang tidak kecil. Ada secara alami orang-orang yang berada di sisi lain dan disukai Shi Hao. Ada diskusi panas di mana-mana saat mereka menganalisis pertempuran ini. Setelah mengevaluasi semua yang mereka ketahui, mereka merasa bahwa kemungkinannya adalah 7 atau 8-1 untuk Shi, karena dia terlalu luar biasa. Keadaan alaminya terlalu sempurna. Di atas panggung, kedua sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya. Mereka seperti dua komet saat bertabrakan, meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan yang dihasilkan sangat menggelegar. Hong! Ini tidak seperti konfrontasi biasa, melainkan seperti tabrakan dua pegunungan ilahi kuno. Seluruh dunia bergemuruh dalam resonansi, dan gelombang kejut yang tak tertandingi yang membuat semua orang sangat terguncang dilepaskan. Dengan serangan ini, kabut bergolak dan cahaya ilahi melonjak. Kekuatan ilahi yang dihasilkan terlalu menakutkan saat mereka menghantam seperti gelombang laut yang tak terbatas. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa dihasilkan manusia. Setelah beberapa waktu, kedamaian dipulihkan di tempat itu. Berbagai garis cahaya menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah dua sosok dalam konfrontasi jauh. Semua orang kewalahan. Kekuatan barusan membuat banyak orang terguncang. Jika mereka sendiri di atas sana, kemungkinan besar mereka akan mati. Satu serangan itu terlalu sulit untuk dipertahankan. Adik laki-laki, baru sebulan berlalu, tetapi kekuatan fisikmu menjadi lebih kuat. Mata Shi berkedip dengan cahaya. Jenis kekuatan pemusnah bisa dilihat di dalam diri mereka. Kamu sudah menggunakan cairan tubuh emas lagi. Shi Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Setelah itu,
keduanya tenggelam dalam keheningan. Namun, banyak orang memperhatikan bahwa aura mereka naik dan menjadi semakin menakutkan. Pakaian Shihao mulai berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti dewa yang dihidupkan kembali. Shi berada dalam kondisi yang sama. Pori-porinya melebar, dan garis-garis cahaya ilahi menyembur keluar. Seluruh tubuhnya tampak seperti mengambil dan mengirimkan api ilahi saat dia beresonansi dengan dunia dan menerima kekuatan alaminya. Yer, kamu benar-benar tidak bisa menahan diri. Cepat dan bunuh dia. Dari kejauhan, laba-laba emas besar berkata pada dirinya sendiri. Selain itu beberapa ahli tertinggi. Jelas bahwa hubungan mereka dengan danau roh iblis sangat baik. Saudara laba-laba emas, kami telah menerima undangan Anda. Setelah pertempuran ini berakhir, kami pasti akan hadir dan merayakannya. Saya percaya ini pasti akan menjadi kesempatan yang besar. Pemuda bernama Shi ini pasti akan menjadi hebat. Dia layak mendapatkan reputasinya yang tiada tara. Pakar tertinggi lainnya mengangguk dan berbicara. Hong! Telapak tangan Shi menjadi ungu. Cahaya warna-warni menyembur keluar, seolah-olah energi ungu telah tiba dari timur. Itu memiliki aura yang tak tertandingi saat menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Saat ini, kekuatan ilahinya mencengangkan dan sulit untuk diblokir. Lupakan medan perang langit, bahkan mereka yang menonton pun gemetar. Mereka bisa merasakan energi yang mengerikan. Teknik berharga macam apa ini? Itu sangat kuat. Dengan suara Weng, pada waktu yang tampaknya bersamaan, lampu warna-warni merah menyala dari lokasi Shihao. Seolah-olah dia dilahirkan kembali melalui api saat kekuatan ilahi yang sangat kuat tersapu. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menekan keluar. Diciptakan kembali di telapak tangan merahnya adalah simbol kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya api yang menakjubkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.